Halo, semangat pagi semuanya. Apa kabar semua anak-anak, mahasiswa-mahasiswi Institut Santi Buana? Senang bertemu dengan kalian di mata kuliah yang berbeda dan semester yang berbeda pula. Nah, semoga di sini Ibu harap semuanya sehat-sehat dan semua dapat menjalankan kegiatan aktivitas serta mengikuti jadwal perkuliahan yang ada. Nah, sebelumnya karena kita sudah saling mengenal, jadi Ibu langsung saja ke ketentuan perkuliahan. Walaupun mungkin ya kita semua sudah tahu dan paham bagaimana sih ketentuan perkuliahan kita, tapi tidak ada salahnya kita merefresh ulang sehingga kita bisa lebih mengerti. Oke, kita langsung. Oke, kita lihat ketentuan perkuliahan kita. Jadi ini ada beberapa item, akan Ibu paparkan sedikit supaya kita bisa melihat kembali. Oke. Nah, mari kita lihat ketentuan perkuliahan kita. Nah, sesuai dengan jadwal perkuliahan, jadi kita tetap masuk sesuai dengan mata kuliah yang ada dan minimal terlambat 10 menit. Jadi kalian untuk absennya bisa absen paling lambat 10 menit dari waktu kita mulai. Dan untuk kehadiran dengan bobot 10%, tolong minimal kehadiran kalian bisa mencapai 70%. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika kehadiran kalian di bawah itu, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Nah, untuk perkuliahan kita dilakukan secara daring. Di sini jika ada yang di asrama, silahkan mengambil file yang telah saya save di flash disk, dan bagi yang di luar asrama silahkan klik link yang akan saya berikan. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswi semuanya tetap mendapatkan pengajaran baik di luar asrama maupun di dalam asrama. Dan yang di luar asrama saya minta kalian tidak ada alasan kurang sinyal ataupun hal-hal lainnya, sebab kalian pasti sudah tahu jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tugas juga tolong diperhatikan karena bobotnya lumayan besar. Di sini setiap kali saya berikan tugas, jadi tolong dikerjakan. Jangan ditunda ataupun jika kalian sudah Ibu tentukan deadline pengumpulan tugas, lalu ternyata mengumpulkannya terlambat, tidak apa-apa, tapi nilai kalian akan dikurangi. Nah, jika masih saja terlambat lebih dari sekali, maka akan diberikan tugas tambahan lagi. Nah, jadi Ibu harap kalian disiplin dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas sehingga nilai kalian bisa baik. Untuk keaktifan bobotnya 10%. Jadi Ibu harap di sini semua aktif. Yang Ibu lihat selama ini sih kelas ini cukup aktif, tapi masih ada beberapa mahasiswa yang pasif. Jadi angka baiknya kalau semuanya aktif sehingga bobot 10% itu bisa terpenuhi. Jika ada Ibu memberikan materi, tolong ditanggapi, ataupun jika ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di dalam grup yang telah kita bentuk. Nah, yang terakhir untuk ujian, di sini ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobotnya ini cukup besar dan tolong kalian kerjakan. Jadi biasanya ya pengalaman kita waktu semester yang lalu secara daring itu ada toleransi dalam mengerjakan. Biasanya beberapa hari. Nah, tapi Ibu harap ketika soal atau ya soal UTS atau UAS sudah kalian peroleh,
tolong kalian langsung kerjakan, tidak ditunda. Karena jika ditunda, ada mahasiswa atau mahasiswi yang lupa mengumpulkan ujian tersebut, sehingga otomatis tidak mendapat nilai. Nah, rugi sekali ya. Ya saya harap tidak menyepelekan ujian yang akan kita lakukan nantinya. Nah, buat yang RPS atau rencana pembelajaran semester, ini bisa kalian download di LMS karena sudah Ibu share. Nah, silahkan pelajari apa-apa saja yang tertulis di RPS. Secara garis besar pertemuan kita 16 kali dengan 14 kali materi dan 2 kali ujian. Oke. Baik, kita langsung ke materi. Di sini kita akan mempelajari tentang perencanaan dan kelayakan bisnis. Sebelumnya kita harus mengerti pengertian bisnis terlebih dahulu. Menurut salah satu pendapat ahli Madura, pengertian bisnis adalah an enterprise that provides product or services desired by customers. Yakni sebuah perusahaan menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Dan menurut Zimmerer, business are organization that produce or sell goods or services to make profit. Ya, intinya bisnis adalah organisasi yang menyediakan atau memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dan pengertian studi kelayakan bisnis sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari secara mendalam layak atau tidak suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dan merupakan suatu analisis terhadap viability, diteruskan atau tidak kegiatan bisnis tersebut. Kemudian, alasan melakukan studi kelayakan bisnis diantaranya, yang pertama bisa memunculkan beberapa alternatif sehingga memberikan arah atau fokus terhadap rencana investasi. Lalu bisa mengurangi alternatif yang ada. Kemudian dapat memberikan alasan untuk melanjutkan atau tidak suatu investasi. Lalu bisa meningkatkan kemungkinan untuk sukses atau tercapainya tujuan investasi dengan cara mengidentifikasikan dan menanggulangi pengaruh dari bisnis sendiri sedini mungkin, maksudnya ya. Kemudian menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengambil keputusan, serta menyediakan informasi untuk menarik minat investor. Kemudian, apa sih tujuan studi kelayakan bisnis? Yang pertama, tentu ingin menghindari risiko kerugian. Yang kedua, untuk memudahkan perencanaan bisnis. Lalu yang ketiga, untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian pekerjaan, serta dapat memudahkan pengawasan dalam bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya mari kita lihat manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama dari manfaat finansial, yang kedua manfaat ekonomi bisa seperti penambahan jumlah barang dan jasa, peningkatan mutu produk, peningkatan devisa, menghemat devisa. Lalu manfaat yang ketiga, manfaat sosial seperti dapat membuka peluang pekerjaan, tersedia sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, dan dapat meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan dalam pembangunan. Nah, untuk kesalahan dalam menyusun perencanaan dan kelayakan bisnis itu bisa terjadi dari data dan informasi yang tidak lengkap. Lalu adanya ketidaktelitian tim di studi kelayakan bisnis. Kemudian perhitungannya salah, lalu pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak memadai, serta adanya faktor kesengajaan. Nah, mari kita lihat bagaimana desain dan tahapan dalam perencanaan kelayakan bisnis. Oke, yang pertama
Data dikumpulkan terlebih dahulu, sehingga terdapat pengumpulan data yang diperlukan. Kemudian, data tersebut diolah. Lalu, data yang telah diolah tersebut dianalisis data. Lalu, diambil keputusan layak atau tidak. Jika layak, dapat direkomendasi untuk dilaksanakan usaha. Tapi kalau tidak layak, pengambilan keputusan tersebut dapat dibatalkan. Nah, hal itu merupakan desain dan tahap dalam perencanaan kelayakan bisnis sehingga dapat terlihat apakah suatu perencanaan bisnis dapat terus dilakukan atau dibatalkan. Ya, untuk sementara materi kita hari ini sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas, dapat Anda tanyakan di grup yang telah disediakan, ataupun jika ada yang mau menanggapi, silahkan. Oke. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup sehingga stamina kita tetap terjaga. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi semua.